karena itu, pada pagi hari ini Forum Ngobras mengadakan diskusi mengenai untuk meluruskan miskonsepsi dampak air galon guna ulang bagi ibu hamil dan anak. Tentu saja bukan saya yang akan menjelaskan tentang hal ini, tetapi ada dua narasumber yang sudah kita undang. Narasumber pertama adalah Dr. Ervan Surya, SPOG FICS. Beliau ini dokter obgyn di Rumah Sakit Susi. Beliau lulusan dari FKUI tahun 2021. Dokter muda nih, jadi biasanya kalau dokter muda kita seneng karena ilmunya lebih update ya. Kemudian Dr. Ervan juga mendapat penghargaan program internship dokter Indonesia terbaik periode 2013-2014 dari Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oke, kita sambut sama-sama yuk teman-teman Dr. Ervan. Karena topik kita yang kedua adalah tadi seperti yang sudah saya sebut di awal adalah tentang misinformasi ataupun hoax-hoax ya, seputar kesehatan yang ada di media sosial. Narasumber kita yang kedua adalah peneliti dan juga dosen dari Vokasi Universitas Indonesia. Kita juga bisa menyebut beliau sebagai pengamat sosial ya. Beliau telah mendapatkan banyak penghargaan dan beasiswa, diantaranya dari pemerintah Australia dan Jerman. Narasumber kita ini meraih gelar doktornya dari Unpad dan juga dari University Wales, Inggris. Kita sambut Dr. Devi Rahmawati. Nah, jadi topiknya yang diberikan kepada saya ini cukup berat menurut saya, BPA. Kenapa berat? Nanti kita jelaskan di belakang. Menyebabkan infertilitas dan persalinan prematur. Jadi ada dua topik yang akan kita bahas. Pertama infertilitasnya, yang kedua adalah persalinan prematur. Pertama kali kita harus tahu dulu apa itu infertilitas. Infertilitas itu adalah mandul, bahasa awamnya mandul. Nah, kapan kita sebut dengan infertil? Yaitu ketika sepasang perempuan dan laki-laki, ya sepasang ya, perempuan dan laki-laki, itu sudah menikah atau sudah berhubungan intim selama kurun waktu, jadi ada batasan waktu yaitu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan berhubungannya harus rutin 2-3 kali seminggu. Jadi ada pasangan nih menikah 1 tahun, suaminya melaut tapi nggak punya anak nih, belum punya anak. Kita sebut infertil nggak? Tidak, karena tidak memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah 1 tahun kriteria waktu, 2 adalah kriteria tentu harus berhubungan. Ya kadang ada pasien datang suaminya melaut dikasih obat penyubur. Dok, bulan depan kok saya belum hamil ya? Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran, tapi begitu datang kok belum hamil, saya tanya, suami kamu bukan pelaut? Iya udah balik. Belum dok, gimana hamil? Jadi nggak mungkin ya, harus ada berhubungan, video call biasanya. Iya. Yang ketiga tadi adalah tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi kalau menggunakan kontrasepsi, ya tentu nggak subur dong perempuannya, ya kan? Kan harus ada pelepasan telur dan adanya ketemu sperma dengan sel telur tadi, gitu ya. Jadi 3 syarat itu. Nah, kalau persalinan prematur ini saya bahas dulu di awal. Apa itu persalinan prematur? Persalinan prematur adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilannya cukup bulan, usia kandungan cukup bulan, yaitu 37 sampai ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 42. Jadi prematur batasnya 37. Jadi kalau 36 hari, 36 minggu, 6 hari itu prematur. Dihitung dari kapan? Itu nanti dokter yang bisa ngitung. Bisa dari tanggal haid, bisa dari USG trimester 1, kalau nggak pernah USG dari trimester 2 atau 3. Jadi sebelum 37 minggu 0 hari, maka kita sebut prematur. Gitu ya. Itu dari term. Yang pertama kita bahas infertilitas. Nah kalau infertilitas ini, saya bisa sambil berdiri ya. Kalau infertilitas ini, kalau normalnya 75 pasangan itu akan hamil 6 bulan pertama pernikahan, kita anggap pernikahan ini adalah awalnya berhubungan, maka 75% pasangan itu akan hamil 6 bulan pertama. Kalau misalnya ada 200 pasangan, maka yang ingin hamil di bulan ke-6, jadi belum hamil adalah 52 orang, gitu ya. 52 dari 200 orang belum berhasil hamil, gitu ya. Jadi 50 dari 200 tentu 75, gitu ya. Nah berikutnya adalah pada 1 tahun pertama
sisa 35 aja tuh dari 200. Berarti sisanya adalah sekitar 15-17% saja yang belum berhasil hamil dalam 1 tahun. Nah, yang 15%-17% inilah, yang 35 orang ini kita sebut dengan infertil, gitu ya. Tapi dengan syarat tadi, tidak pakai kontrasepsi dan harus berhubungan 2-3 kali seminggu. Ya, ada laki-laki juga udah nikah sebulan udah capek katanya, istrinya minta terus. Nah, makin diminta makin gak mau suaminya. Itu gak bisa masuk kategori infertil gitu ya. Nah ini, jadi kehamilan itu seperti yang tadi saya katakan, itu bisa dicapai, ini tentu gak hamil ya, yang hamil ini ya. Ya gitu ya. Kalau ini tes PK positif ya mungkin hamil. Tapi kalau awalnya tes PK negatif mungkin tumor ya. Tumor perut, kita gak tahu tumor kandungan kah apa tumor yang lain gitu ya. Kadang hati juga bisa membesar jadi begini, atau lemak nih, jangan obesitas gitu ya. Gitu. Nah ini bisa dicapai dengan satu adalah spermanya normal. Laki-laki dong, ada faktor laki-laki betul ya. Yang kedua apa? Ini anatominya, tuba falopii dan uterusnya juga normal. Tuba falopii itu adalah istilah kedokteran untuk saluran telur. Uterus itu adalah rahim. Jadi rahim dan saluran telurnya harus normal. Nah kalau rahim dan saluran telurnya normal, maka harus ada telur yang juga baik. Yaitu kan untuk memprovide si sel telur ketemu sama sperma, maka sel telurnya harus baik. Kita sebut dengan folikulogenesis. Ini yang biasanya terhambat pada kasus-kasus endometriosis atau PCOS. Itu yang paling banyak kasusnya. Nah, kalau sudah ketemu sperma dengan sel telur tadi, maka terbentuk embrio. Benar ya? Dulu kita semua seperti ini loh. Jadi dari 2 sel jadi 1, 2 jadi 4, 4 jadi 8, kelipatan 8, 16. Nah 18 menjadi 32, kemudian menjadi kayak kita gini sekarang, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Gitu. Nah embrio ini harus ditanamkan di dinding rahim, atau yang kita sebut endometrium, selaput lendir rahim. Bukan dinding rahim sebenarnya. Dindingnya itu dinding, tapi bagian dalam ada selaput lendir rahim. Itu yang kita sebut dengan endometrium. Kalau endometriumnya baik, maka dia bisa terima itu embrio. Jadi tertanamlah embrio ke dalam endometrium. Kalau tertanam dengan baik, maka kita tes HCG di urin positif. HCG di urin itu yang tes pack. Jadi tes pack itu adalah yang orang bilang, kalau USG belum kelihatan kantong tapi tes pack positif, kita bilang hamil kimiawi. Karena HCG itu adalah zat kimia yang diproduksi oleh si embrio tadi di dalam dinding rahim, sehingga masuk ke darah, dari darah disaring ke ginjal, keluar urin, urinnya dites, maka ada HCG. Jadi kalau bisa hamil artinya ini semua bagus, sperma bagus, saluran tuba bagus, rahimnya bagus, karena kalau mampet nih nggak bisa ketemu nih spermanya. Kalau di uterusnya ada miom misalnya, uterusnya misalnya ada sikatrik, perlengketan, nggak bisa juga. Terus tidak mempunyai saluran vagina, itu juga tidak bisa hamil. Ada yang kelainan seperti itu. Nah ini kita lihat nih, ini dari buku textbooknya infertilitas, ini buku acuan kita, sedunia juga pakai ini. Pada wanita, apa sih yang menyebabkan infertilitas tadi? Jadi kalau sudah 1 tahun, kurang dari 35 tahun, biasa kita investigasi tuh. Kita investigasi kenapa. Jadi gak perlu ya cepet-cepet, kecuali udah umur 35 tahun ke atas, kurang dari 6 bulan pernikahan belum dapat, segera periksa. Gitu ya. Jadi kurang dari 35 tahun, 1 tahun kita investigasi, lebih dari 35 tahun usia wanita, maka kita investigasi 6 bulan. Nah pada wanita, penyebabnya itu adalah 40% tadi, yang gangguan pada saluran telur atau tuba falopii dan pelvic. Jadi ada rahimnya gitu ya, organ dalamnya. 40%-nya adalah ini tadi folikulogenesis tadi. Jadi disfungsi dari ovulasi. Saya di sini akan lebih cenderung menggunakan bahasa medis, kemudian saya terjemahkan ke bahasa awam daripada saya gunakan bahasa awam nanti salah kaprah. Ya ingat ya dulu yang stroke kuping ya, sampai ke Singapura kita diketawain. Saya nggak pengen itu terjadi, jadi saya tetap menggunakan istilah medis. Teman-teman yang laki-laki pasti tetap pakai velg dong ya, bukan roda jari-jari roda mobil ya. Ngomongnya velg kan kalau istilah mesin ya. Jadi saya pakai istilah medis. Nah, yang tidak diketahui itu adalah 10%. Nah, ini penyebab-penyebab yang biasanya kalau sudah 2-3 kali kok gagal terus ya, baru kita cek. Misalnya ada autoimun. Jadi yang jarang banget. Jadi kalau yang jarang-jarang kan nanti aja nih. Yang sering dulu kita periksa gitu ya. Nah, ini biasa diperiksa dengan HSG, USG,
Ini ovulasi, disfungsi dan ovulasi biasa kita cek progesteron di hari kesekian haid gitu ya. Nah, unexplained ya udah, ini yang kata orang, oh belum dapat aja, Tuhan belum ngasih. Nah, ini unexplained. Semua ceknya bagus, belum dapat aja gitu ya. Nah, kalau pada pasangan, tadi kan laki-laki sperma gitu ya. Nah, kalau pada pasangan laki-laki dan perempuan dikumpulin, maka male problem ini yang gangguan pada sperma tadi 35%. Jadi sepertiganya. Sementara pada perempuannya lebih banyak nih. Gangguan ini 35%, gangguan ovulasi 15%, unexplained 10%, dan unusual problem ada 5%. Gitu ya. Ini yang dibilang tadi, Tuhan belum ngasih, biasanya gitu ya. Nah, kalau tadi pada perempuan, nih pada laki-laki, gangguan sperma. Kenapa sih sperma itu bisa terganggu? Pertama, ada pelebaran pembuluh darah, varises pada vena spermatika. Kita sebut varikokel. Jadi pelebaran kalau misalnya diraba tuh kayak cacing tuh, katanya gitu ya. Kayak cacing. Waktu kita belajar tuh gitu katanya. Nah, ada infeksi, misalnya ada ini, itu ngerusak pabriknya si sperma. Itu banyak penyebabnya sampai 14. Sampai disfungsi seksual, nggak bisa berdiri, Bu. Udah dielus-elus juga nggak mau berdiri. Nah, itu disfungsi seksual, gitu ya. Salah satunya adalah impotensi. Jangan lupa nih. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini sudah established. Artinya kalau laki-laki ingin subur, pastikan ini semua nggak ada. Ini nggak usah ragu lagi, udah established. Pastikan kalau misalnya susah hamil, jangan merokok, jangan minum alkohol. Itu sudah evidence based dan terbukti, gitu ya. Itu yang paling sering tuh. Nah, ini ada juga nih ejakulasi, gangguan ejakulasi. Ada yang namanya ejakulasi bukan keluar tapi ke dalam, jadi masuk kandung kemih. Jadi IVF diambil urinnya, dicek ada sperma baru dibuahkan pada bayi tabung atau IVF. Itu udah pasti ya. Jadi saya meng-highlight itu pasti. Nah, ini dari WHO nih. WHO bilang advanced age, betul karena perempuan itu tadi ada gangguan ovulasi ya. Sel telurnya perempuan itu cadangannya dibawa dari zaman di perut. Jadi waktu kakak-kakak yang perempuan, waktu masih di perut ibunya sudah ada sel telur cadangannya. Itu akan semakin menurun. Itu bisa kita cek dengan AFC, antral follicle count, dan yang kita sebut AMH. Biasanya kalau sudah habis, maka terjadi kondisi yang namanya menopause. Jadi tidak ada pelepasan telur. Nah, ini advanced age, jadi telurnya udah mulai berkurang. Batasannya berapa? Usia 35 tahun. Maka tadi saya bilang di atas 35 belum dapat 6 bulan, maka harus diinvestigasi. Ini berat. Yang kedua berat. Jadi kalau misalnya makin berat, kalau masih nggak apa-apa, tapi kalau wanita makin berat, maka ada yang namanya estrogen, eksogen di dalam lemak. Selain yang dihasilkan dari indung telur, itu menyebabkan gangguan dari ovulasi. Kalau tidak ovulasi atau terganggu ovulasinya tidak teratur, maka sulit hamil gitu ya. Sexual transmitted disease, infeksi. Ya, infeksi itu menyebabkan perlengketan di saluran tuba, misalnya chlamydia, sehingga dua-dua tubanya mampet, gak bisa ketemu tuh. Sperma mau disemprotin berapa banyak juga gak ketemu sama sel telur. Kemudian rokok, jadi ini udah established ya. Nah, tanda seru nih. Ini medical condition yang lain, endometriosis, ada infeksi panggul, ada PCOS, ini polycystic ovarium syndrome ya, PCOS. Kemudian medical treatment misalnya dia ada cancer, kemudian dilakukan kemoterapi atau radiasi. Itu juga mengurangi sel telur tadi. Kalau pada laki-laki biasanya kanker penis. Nah, ini saya dapat jurnal ini bagus. Jadi di sini dia, kalau teman-teman di kedokteran itu ada yang namanya evidence based medicine. Dan ada tingkatan yang bisa kita pakai, mana nih yang harus kita percaya. Kalau teman-teman hamil nih misalnya, teman ngomong, mama ngomong, mertua ngomong, nenek ngomong, tetangga ngomong, mana yang harus dipercaya? Nah, kalau di kedokteran, pakar ngomong, saya ngomong misalnya, atau ada pakar lain yang ngomong, kemudian ada yang meneliti sendiri, kemudian ada yang mengambil penelitian dari penelitian orang lain. Mana yang harus diambil? Nah, omongan pakar itu ada level 5, level yang paling rendah. Jadi, jangan sampai kita baca jurnal, udah bilangnya begini, tapi kata dokter A, begini, kata dokter B, itu level paling rendah. Nah, saya mendapatkan jurnal, ini lumayan bagus, ini melihat
penelitian dari 2013 sampai 2022. Jadi ini lumayan baru ya jurnalnya. Itu melihat dari hasil penelitian orang. Mana yang kira-kira sejalan penelitiannya, maka penelitian orang-orang inilah yang saya teliti. Jadi menelitinya adalah hasil penelitian orang. Nah itu kita sebut dengan meta-analisis. Jadi kita melihat hasil penelitian orang. Dan di sini mengatakan bahwa ternyata dia mengaitkan 3. 1 infertilitasnya secara umum, yang kedua dia spesifik melihat PCOS, dan ketiga endometriosis. Nah dari penjelasan saya sebelumnya yang menyebabkan infertilitas itu ya, 1 infertilitas secara umum tadi, yang kedua endometriosis dan PCOS, itu yang paling sering. Ternyata tidak ada ditemukan hubungannya. Tapi secara meta-analisis ternyata did not correlate significantly in the majority studies. Jadi belum ada kaitannya. Itu ya. Nah, tadi yang pada perempuan. Kalau pada yang laki-laki, di sini kan tentu tadi faktor sperma aja nih. Sperma yang dicek semen. Dalam semen ada sperma. Nah, yang di spermanya dia juga melihat nih, ternyata secara in vivo itu ada tuh. Jadi dia merusak mitokondria, dia menyebabkan gangguan pergerakan sperma segala macam pada hewan. Tapi pada manusia ternyata juga tidak ditemukan kaitannya. Sehingga kalau tidak ditemukan kaitan, dia akan mengatakan mungkin membutuhkan penelitian lebih lanjut. Gitu ya. Itu adalah kesimpulan. Jadi belum ada kesimpulan, Dok. Itu adalah kesimpulan bahwa dibutuhkan penelitian lebih lanjut gitu ya. Nah, kita masuk ke topik kedua. Nah, persalinan prematur. Tadi saya katakan definisinya adalah persalinan atau lahirnya bayi sebelum 37 minggu 0 hari. Secara patomekanisme inilah penyebab mengapa seorang ibu hamil bisa melahirkan tidak cukup bulan. Paling sering itu biasa infeksi. Ibu hamil suka nggak dicek? Siapa yang udah pernah hamil di sini? Pernah nggak dicek urinnya? Urin, jadi dicek kencing ya Bu, nanti dicek darah juga, dicek kencing. Di urin itu nanti ada tuh yang dibintangin, nanti nanya ke dokter kan, dok ini kok dibintangin ya? Oh iya leukositnya 30, oh iya nitritnya positif, leukosit esterasnya positif. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dan infeksi pada vagina itu adalah 2 infeksi tersering yang menyebabkan prematur. Ini udah jelas, established. Oke. Kemudian, nah kan kalau kita meneliti ada infeksi menyebabkan prematur, why? Nah ternyata infeksi itu menyebabkan bla 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 sehingga menyebabkan kontraksi gitu ya. Nah itu patomekanisme namanya. Kemudian vascular disorder. Kemudian ada decidual senescence. Jadi ada masalah nih pada desiduanya. Desidua itu lapisan ini, endometrium tadi, selaput lendir rahim tadi. Ada over distensi, misalnya pada kembar. Sering dengar ya, kembar, wah hati-hati prematur. Karena gede, begitu dia makin keregang, makin cepat dia kontraksi. Kenapa? Karena otak bilang, oh ini udah cukup bulan nih, gede banget, lu punya rahim nih. Gak boleh gede-gede nih. Gitu ya, jadi mules. Karena pencetus mules itu ada di otak. Progesterone action, ya ini misalnya ada gangguan progesteron itu penenang rahim. Itu adalah hormon. Cervical disease itu mulut rahimnya pendek. Jadi kadang ada yang diikat ya mulut rahimnya. Nah itu karena pendek. Nah dan kondisi-kondisi lain, stres. Jadi makin stres nih, zaman COVID dulu stres ya. Udah infeksi, stres. Aduh gua mesti diisolasi, gak ketemu suami, gak ketemu anak, gak ketemu orang tua, di kamar ngapain doang gitu ya. Makanya banyak yang bikin konten kan zaman dulu termasuk saya. Gitu. Supaya ibu-ibu gak stres gitu. Tahu deh jadi stres juga apa enggak ya, jangan lihat saya makin stres tuh. Nah ada yang penyebab unknown, jadi ini bisa menyebabkan kontraksi. Nah ternyata ada gosip kan, tadi mitosnya atau ada hipotesisnya BPA menyebabkan prematur. Ini ada jurnal bagus nih, meta-analisis, systemic review. Oke, jadi sekali lagi systemic review dan meta-analisis, dia melihat penelitian orang, kemudian mengambil kesimpulan dari semua penelitian orang. Misalnya gini, Ibu A di Aceh, Ibu B di Riau, Ibu D di Kalimantan, Ibu D di Papua. Diteliti. Wah kadar HB sekian, di meta-analisis. Berapa sih yang dibilang normal? Diambil kesimpulan dari semuanya. Nah itulah yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi bagaimana kaitan antara ini prenatal exposure to BPA tadi.
ke outcome-nya. Jadi dia bukan hanya menilai dari usia kehamilannya, tapi juga hal yang lain. Ternyata kesimpulannya di sini ya, no significant association, gitu ya, between BPA dan birth length, panjang baby, kepala, lingkar kepala, dan usia kehamilan. Gestational age itu usia kehamilan. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Nah kalau nggak ada kaitan maka dia nggak teliti lebih lanjut tuh. Kalau ada kaitan maka dia bilang butuh penelitian lebih lanjut mengapa ini bisa terjadi, gitu ya. Kalau misalnya dia ragu-ragu, ya korelasi atau hubungannya nggak kuat, maka butuh penelitian lebih lanjut juga. Nah ini saya dapat nih, ternyata ada penjelasan BPOM ya. Iya, jadi iseng-iseng saya cari, ini bukan bidang saya, tapi coba iseng-iseng cari berapa sih batas di BPOM, gitu ya. Saya cuma carinya BPOM aja, FDA saya nggak cari. Karena kita di Indo, dan ini pasti udah diambil oleh BPOM ya, patokannya. Nah ternyata itu ada tuh, kata ada batasnya 0,01 BPJ atau 10 mikrogram per kilo, dan masih dalam batas aman kalau di sini. Terus di sini juga dijelaskan nih, dalam air mineral itu ternyata kemasan itu ada syaratnya batas maksimalnya berapa. Ya tinggal dikali aja kita butuh minum berapa liter untuk bisa melebihi dari batas minimum tadi gitu ya. Nah ini 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Teman-teman jangan bingung ya kalau dosis obat gitu-gitu kita semua per kilogram berat badan dalam 1 hari. Baik itu dibagi maupun enggak. Kalau obat kan biasa dibagi 2 kali ya, 3 kali ya gitu ya. Per hari hitungannya. Jadi belum ada ya. Belum ada, dan penelitiannya juga belum ada air dalam kemasan itu yang melebihi batas minimal ini. Saya mau nanya, kalau misalnya rokok tadi menyebabkan dan alkohol menyebabkan gangguan pada sperma, masih mau rokok nggak suaminya Bu? Masih. Oh nggak rokok, oke bagus. Yang udah nikah siapa lagi? Jangan ngaku belum nikah semua. Yang udah nikah, oh pada belum nikah? Kayaknya udah pada nikah sebenarnya dong. Yang udah nikah tuh di tangan. Sebelum saya ditanya saya nanya nih. Yang udah nikah siapa tuh di tangan? Pada belum nikah? Udah. Gua buka biro jodoh nih. Tiba-tiba aku jadi single. Tiba-tiba single, mendadak single, udah menikah. Suaminya merokok gak? Ya kalau tahu misal merokok bisa merusak sperma dia bilang apa? Enggak ah, papa gagah. Bener nggak? Jelas loh itu, hubungannya jelas, kausalitasnya, tapi masih ditolak. Tapi kalau yang begini-begini, enak nih buat dibicarain nih. Biasanya digoreng dong namanya dong. Digoreng namanya, gitu ya. Maksud saya adalah yang pasti itu ditati, tapi kalau belum pasti kita aware, tapi harus cari tahu apa faktanya. Nah ini, jadi kita take home message-nya adalah cari tahu fakta dan bukti dulu. Kalau masih cuman ambang-ambang nih, ya cari tahu dulu faktanya. Jangan pakai kacamata kuda. Tadi saya udah jelaskan infertilitas itu ada dari perempuan dan laki-laki. Penyebabnya ini. Kenapa yang disorot BPA terus ya? Saya lihat di sumber-sumber itu udah 4 tahun yang lalu dijelasin sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu ya. Gitu. Jadi jangan kacamata kuda. Mungkin tadi merokok. Susah banget tuh kalau infertilitas suruh stop rokok. Olahraga terlalu ketat pun itu menyebabkan infertilitas. Ya jangan merasa olahraganya, dulu saya punya teman cycling tuh. Cycling sehari bisa berapa jam, spermanya kurang bagus, infertilitas. Akhirnya dikurangin jadi bagus. Udah sempat mau IVF, nggak jadi IVF. Spontan, hemat duit kan, gitu ya. Nah di sini BPOM juga punya standar dan batas aman, jadi kita jangan khawatir. Gitu ya. Kita percayakan sama ahlinya gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ervan. Oke, jadi teman-teman tadi dari penjelasan Dr. Ervan cukup jelas ya, to the point, tapi lengkap gitu. Apa saja sih penyebab gangguan kesuburan? Tadi juga Dr. Ervan sudah menjelaskan jurnal-jurnalnya gitu. Jadi memang kita dalam memberitakan informasi, terutama informasi kesehatan itu memang harus evidence based. Tadi juga disebutkan dari beberapa jurnal tidak ada hubungan BPA dengan endometriosis, PCOS gitu ya Dok ya, sama juga tadi gangguan sperma juga nggak ada ya Dok ya. Kemudian dari WHO sudah jelas gangguan kesuburan itu karena faktor usia, berat badan, ada infeksi menular seksual, ada rokok, gangguan reproduksi. Kemudian kalau untuk kelahiran prematur itu mostly karena infeksi ya Dok ya.
Betul. Ya itu tadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikannya ini nanti kepada pembaca juga. Dan juga tadi Dr. Ervan juga sudah menjelaskan kalau batas aman itu sudah diatur gitu. Tidak hanya oleh BPOM tapi juga di FDA itu di Amerika, kemudian ada EFSA di Eropa gitu, sudah diatur ambang batasnya. Oke teman-teman, sesi pertama kita sudah selesai, kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu dengan Mbak Devi atau Beb Devi. Hari ini kita nggak akan ngomongin hoax yang lain-lain gitu ya. Kita fokus hari ini karena ini ketemu dengan dokter, ketemu dengan teman-teman yang menjadi pencerah dunia kesehatan bagi masyarakat. Ini banyak banget hoax dari mulai yang kayak gini-gini dan macam-macam gitu ya. Kita nggak akan ngomongin ini. Oke, kalau misalnya ingat dulu ada kuis gitu ya zaman dulu gitu ya. Saya sebagai manula lansia dulu mainnya masih begini. Kalau sekarang kan orang mainnya udah pakai online gitu ya, segala rupa online. Nah ini kan informasi yang dibilang di awal apa, ujungnya mateh apa gitu ya di belakangnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa orang suka membagikan berita tanpa tahu kebenarannya? Nah menariknya ini MIT gitu ya, MIT gitu ya, ITB-nya bule lah gitu ya, ITB-nya Amerika atau dunia mengatakan masalahnya konten negatif nih sama konten positif. Yang lebih cepat menyebar itu negatif, walaupun data lain saya nggak masukin di sini. Sebenarnya produksi konten positif itu jauh lebih banyak, tapi konten negatif menyebar lebih cepat. Kenapa? Karena ini menyentuh tombol kemanusiaan kita. Negatif itu membangunkan alert dalam diri kita. Begitu yang negatif kan, kita langsung gitu. Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan kewaspadaan. Yang kita dengar dengan istilah 3F lah gitu ya. Kalau menghadapi sesuatu yang mengerikan, menakutkan, sesuatu yang tidak kita ketahui, reaksi orang mau dari suku mana, agama mana, mau dari samudra mana selalu 3. Entah dia freeze, dia diam bingung, apa ini gimana ini bener gak ya? Atau kemudian dia fight, dia melawan gitu kan? Atau kemudian dia fly, dia terbangnya dia kabur. Nah berita negatif itu menyentuh hal tersebut. Makanya cepat menyebar dibandingkan berita positif gitu ya. Kata MIT. Saya mencoba menyederhanakan gitu ya, kalau bicara penelitiannya rumit bacanya apalagi bahasa Inggris ribet. Ini udah saya coba sederhanakan. Intinya 5P lah biar gampang gitu ya. Pertama, manusia pada dasarnya tuh baik. Jadi kalau ada berita apapun itu, apalagi tadi yang menyentuh emosi gitu ya, ini langsung pengen cepat karena ingin jadi pahlawan. Biar saudara gua tahu, temen gua tahu, kolega gua tahu. Kiamat, sudah berapa kali berita soal kiamat? Tiap tahun kiamat terus. Nah kita langsung kasih tahu, share, wah gitu kan. Karena ingin jadi pahlawan. Jadi niatnya nggak jahat. Niatnya adalah ingin jadi pahlawan. P berikutnya, pengetahuan dan pengalaman lemah. COVID. Kalau demam berdarah, kita punya pengetahuan. Paling nggak udah sering dengar. Dan punya pengalaman. Oh lihat, sepupu, tetangga, oh merah-merah nih. Merah-merah, oh ini kayaknya demam berdarah lah. Kita udah punya pengalaman dan pengetahuan. Jadi tidak terlalu mudah kemudian hoax merasuk. Begitu sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan, apalagi experience pengalaman ya, maka kita akan mudah terpleset pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hoax. Nah, yang ketiga, P ketiga, pergaulan terdekat. Kalau saya satu WA grup dengan kakak dokter, bagaimana mungkin saya meragukan apapun informasi yang diberikan oleh kakak dokter? Ada kakek saya di grup itu, ada mama saya di situ. Ketika sebuah informasi dikirimkan di WA tersebut, saya pasti akan berpikir, nggak mungkin dong ibu saya menyesatkan saya. It happens all around the world, gitu ya. Apalagi ketika kita menerima informasi yang tadi menyentuh emosi. Ingat, emosi ada 5 teman-teman. Kan ada kartunnya tuh kan, ada sedih gitu kan, ada marah gitu kan, ada takut gitu kan, ada senang itu emosi. Ada jijik gitu kan. Hati-hati. Salah satu di antara emosi ini itu teknik paling primitif
yang digunakan oleh orang dari zaman batu sampai hari ini dan ke depannya untuk menyebarkan berita bohong. Berita senang, dapatkan iPhone 20, padahal 16 aja belum boleh masuk. Hanya 2 juta, begitu dengar kata iPhone-nya, dengar kata 2 jutanya, biasanya kan iPhone di atas 20 juta gitu kan. Beset seneng, wah langsung transfer, ternyata penipuan. Jadi ini disebut emosi itu tidak selalu sesuatu yang bersifat mengerikan, sesuatu yang menyenangkan kita yang kayak, oh my God gitu kan, udah gak ngecek. Ada anak dicincang 200, dipotong 200 bagian, marah kita. Sebar lagi. Karena terlalu marah dengernya kan. Nah apalagi ditambah gambarnya bayi yang lucu, kalau muka saya mungkin teman-teman, nah ini pantas lah dicincang 200 gitu kan. Tapi begitu mukanya bayi yang lucu, aduh gitu kan. Nah yang keempat, yang keempat personalitas. Memang ada personalitas tertentu, itu ada sekian jurnal yang membahas hal tersebut. Jangan-jangan saya salah satunya gitu ya. Personalitas tertentu ada yang mudah, berpotensi lebih mudah untuk percaya hoax. Itu macam-macam untuk penjelasannya. Mari kita jadikan ruang digital sebagai mata air kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan menjadi air mata kehancuran dan kerusakan. Kira-kira demikian kakak moderator. Oke, keren sekali. Beri tepuk tangan dong teman-teman untuk Mbak Devi. Oke, jadi tadi terjawab ya kenapa sih kita tuh gampang percaya. Jadi salah satunya memang membangkitkan emosi tadi ya Mbak Devi ya. Terus kita jadi waspada. Wah, gila nih BPA gini. Padahal belum tentu benar gitu kan, jadi deg-degan. Oke, jadi tadi dari kedua narasumber kita sudah mendengar bahwa studi ilmiah mengenai pengaruh luruhan BPA dari galon guna ulang terhadap gangguan infertilitas atau kesuburan ini memang belum terbukti teman-teman. Penggunaan BPA dalam kemasan air minum sendiri sudah diatur sangat ketat oleh Badan Kesehatan di berbagai negara, seperti FDA, EFSA, dan juga BPOM. Kemudian tadi Dr. Ervan juga menyebutkan kalau tubuh punya kemampuan metabolisme dan tidak akan terakumulasi gitu ya dok ya tadi ya kalau misalnya masih dalam batas aman. Kemudian Mbak Devi juga menjelaskan alasan-alasan kenapa hoax itu cepat banget viral dibanding berita positif. Padahal berita positif yang diproduksi setiap hari jauh lebih banyak. Nah kita juga sebagai media pasti juga paham ya, kesel ya. Kita udah nulis susah-susah, udah tanya-tanya pakar, tapi nggak viral. Yang viral berita-berita yang nggak jelas. Benar nggak teman-teman? Sehati. Nah oke teman-teman, semoga dengan edukasi pada hari ini, pembaca kita memiliki literasi kesehatan yang lebih baik, sehingga tidak mudah percaya pada informasi yang tidak utuh, terutama terkait dengan kesehatan. Atas nama Forum Ngobras, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Ervan dan juga Mbak Devi. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya berdiskusi dengan teman-teman. Saya Lucia Kusana mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat siang.